Bagi para decul di seluruh dunia, pasti sudah nggak kaget melihat jebolan La Masia seperti Dro Fernandes hijrah ke klub lain. Ya, memang begitulah tradisi transfer selama ini di Barcelona. La Masia nggak hanya gudang pemain berbakat saja, melainkan juga jadi tambang emas untuk meraup cuan. Tapi yang lebih menarik dari itu, lihatlah beberapa alumni La Masia yang memutuskan pergi ke klub lain, karirnya justru tenggelam. Tapi apakah Barcelona emang sengaja nipu klub lain? Atau sebenarnya klub lainnya saja yang gak becus merawatnya? Video ini akan mengungkap misteri di balik produk La Masia yang kerap gagal saat hijrah ke klub lain. Haruskah klub-klub di luar sana mulai hati-hati merekrut pemain dari La Masia? Apa jadinya Barcelona tanpa produk La Masia musim ini? Lihatlah, tulang punggung pasukan Hansi Flick sekarang sebagian besar adalah jebolan La Masia. Tapi, meski kerap mengunduh hasilnya secara prestasi, Barcelona nggak mau nyaman dengan hal itu. Sebagai klub yang sedang kesulitan keuangan, mereka mencoba cari cara lain agar La Masia bisa jadi mesin pencetak uang. Di bawah komando Presiden Joan Laporta dan Direktur Olahraga Deco, La Masia kembali disulap jadi ladang cuan menggiurkan. Menurut Mundo Deportivo, sejak musim panas 2024, Barcelona telah menghasilkan pendapatan tambahan dari penjualan pemain La Masia sekitar lebih dari 50 juta euro. Angka tersebut cukup besar, mengingat harga-harga pemain yang dijual nggak teramat mahal. Penjualan yang paling mahal mereka saja hanya mencapai 10,3 juta euro, yakni saat bek Mika Faye di Lego ke Stade Rennais. Selebihnya ada nama-nama seperti Chadi Riyad yang pindah ke Real Betis seharga 9 juta euro, Marc Guiu ke Chelsea seharga 6 juta euro, maupun Alex Faye ke Como dengan 6 juta euro. Oh iya, jangan lupakan juga keuntungan tidak langsung melalui klausul lanjutan seperti melego Julian Araujo ke Bournemouth. Nah, modal-modal transfer kayak gini ini nih yang membuat kantong saku Barca nggak kering-kering amat. Meski sedikit demi sedikit nilainya, tapi jika diakumulasikan terbukti cukup signifikan. Tapi pertanyaannya, apakah manajemen Barcelona selalu merelakan begitu saja permata La Masia-nya pergi? Bukannya mereka kini masih butuh banget untuk kedalaman skuad? Kasus penjualan Dro Fernandes baru-baru ini bisa jadi contoh. Sebenarnya transfer pemain berdarah Filipina ke PSG ini tidak diinginkan oleh Barcelona. Hansi Flick bahkan mengaku kecewa berat pasca kehilangan permatanya tersebut. Pelatih asal Jerman itu bahkan sempat memberikan pernyataan keras soal transfer ini. Ia menegaskan bahwa pemain La Masia harus benar-benar hidup untuk klub jika ingin bertahan di Barcelona. Gak cuma Flick, Presiden Joan Laporta juga murka dengan transfer ini. Menurut Sport Illustrated, Laporta jengkel kepada agensi yang menaungi Dro, yakni De La Pena dan Sostres. Agensi itu dianggap secara mendadak menggagalkan keputusan Dro untuk memperbaharui kontrak bersama Barcelona. Namun, apa mau dikata, Dro kini sudah pergi. Toh itu juga karena kehendak pribadi pemain 18 tahun tersebut. Keinginannya untuk mencari tantangan baru juga harus dihormati. Ia mungkin sudah nggak betah selamanya mengantri jadi penghangat bangku cadangan Barcelona. Kedatangannya ke Paris juga terbantu berkat keberadaan pelatih sekaliber Luis Enrique. Mungkin ini jadi jalan keluar yang terbaik bagi Dro. Kebetulan juga agensi yang menaungi Dro dan Luis Enrique sama. Tapi sebenarnya tidak ada jaminan Dro juga akan sukses di PSG, mengingat ternyata banyak pula produk La Masia yang scam. Sejak era kegemilangan Barcelona bersama Ronaldinho dan Lionel Messi, bejibun talenta jebolan La Masia kerap kali mengalami masa depan yang suram. Mereka sulit untuk bersaing mendapat tempat utama di tengah gemerlapnya para bintang Barcelona saat itu. Kalian pasti masih ingat pemain seperti Bojan Krkic, Guy Asulin, Giovanni Dos Santos, Christian Theo hingga Jean Marie Dongu. Semuanya harap-harap cemas saat menentukan arah masa depannya. Alhasil dengan terpaksa mereka menjajakan talentanya di tempat lain. Mereka punya pola yang mirip ketika memutuskan hijrah dari Camp Nou, yakni sama-sama menyoal menit bermain. Tidak sampai di sana, para media dan fans yang kerap melabeli alumni La Masia dengan The Next juga ternyata membebani mereka. Kebanyakan pemain yang memanggul beban itu kepedean dan ingin buru-buru menjadi pemain utama.
Jika Decul masih ingat, banyak sudah jebolan La Masia yang dilabeli The Next Messi. Bojan, Gaël Asulin, hingga Ansu Fati pernah mendapat label tersebut. Selain The Next Messi, ada juga pemain yang dilabeli The Next Samuel Eto'o, seperti Jean Maridongu yang kebetulan juga pernah menimba ilmu di Akademi Samuel Eto'o. Tapi hasilnya, mereka ibarat buah yang belum matang tapi sudah dipaksa untuk dipetik dan dimakan. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah di era sekarang produk scam La Masia itu masih ada? Jika dilihat jejaknya sih, ternyata nggak jauh beda. Para alumni La Masia yang memaksa hijrah ke klub lain masih saja mengalami kendala. Lihat saja Mika Faye, pemain yang dianggap sebagai potensi masa depan di lini pertahanan Blaugrana. Pemain kesayangan pelatih Barca Atletik Rafael Marquez itu mengaku hijrah ke Stade Rennais karena dapat bisikan dari Ousmane Dembele. Ia meyakini klub Ligue 1 itu adalah sekolah yang tepat untuk membuat bakatnya lebih cepat bersinar. Namun apa yang terjadi? Faye nyatanya kesulitan menembus tim utama. Ia terlihat belum siap sebagai pemain utama pasukan Jorge Sampaoli. Alhasil ia hanya dimainkan sebanyak 13 kali saja. Musim ini ia harus rela dipinjamkan ke klub promosi Serie A Cremonese. Naasnya lagi, di Cremonese ia juga tidak dipercaya pelatih Davide Nicola. Hingga Giornata ke-22 ia baru main 6 kali saja, jauh lebih mentereng Emil Audero. Contoh lainnya bisa juga dilihat dari nasib Marc Guiu. Kasihan jika lihat striker yang satu ini, niatnya bisa berkembang di Liga Inggris bersama Chelsea, ia justru terombang-ambing karirnya. Guiu sebenarnya sempat cari jalan keluar untuk dapat menit bermain lebih setelah gabung Sunderland sebagai pinjaman. Tapi apa daya, ia ditarik lagi oleh The Blues karena stok strikernya saat itu banyak yang cedera. Apa sebenarnya nasib Guiu ini? Lagian sih, masih mentah sudah berani-beraninya terjun ke liga paling keras seperti Inggris. Ya, kesiapan mental para jebolan La Masia di klub lain seringkali jadi masalah. Mental anak didik La Masia harusnya menunggu matang terlebih dahulu sebelum mantap memutuskan untuk hijrah. Ingat, menimba ilmu di La Masia tidaklah instan dan mudah. Butuh proses panjang dan mental yang kuat untuk bertahan. Seperti apa yang sudah ditunjukkan salah satu alumninya, Fermin Lopez. Fermin sempat menceritakan betapa kejam dan kerasnya bertahan menimba ilmu di La Masia. Butuh mental baja yang tahan banting. Dilansir dari Barca Universal, pemain yang baru diperpanjang kontraknya itu mengatakan bahwa memilih untuk bertahan di Barcelona adalah sesuatu yang sulit. Selama di La Masia, saya merasa jauh lebih rendah dibandingkan rekan-rekan setim saya. Saya kerap menangis di La Masia, terkadang saya berpikir untuk pulang dan menyerah saja. Kendati begitu, mental Fermin nyatanya bukan mental tempe. Ia justru ingin terus membuktikan bahwa talentanya pantas untuk berada di tim utama. Pemain 22 tahun itu coba mengambil resiko dengan tetap bertahan di Barcelona. Meskipun kita tahu lini tengah Barcelona sudah dihuni banyak pemain top seperti Dani Olmo, Frenkie de Jong maupun Pedri. Namun tak sedetik pun Fermin merasa gentar. Ia justru terlecut semangatnya untuk bersaing, bukannya malah memilih pergi. Dan lihat, keyakinan Fermin itu nyatanya bisa berbuah manis bagi karirnya sekarang. Kalian masih ingat juga kan saat Fermin Lopez sempat diiming-imingi pergi ke Chelsea? Sikap Fermin saat itu di luar dugaan. Ia justru menolak tawaran itu dengan mengatakan masih ingin memperjuangkan tempatnya di Barcelona. Gak bisa bayangin deh, apa jadinya jika Fermin Lopez hijrah ke Stamford Bridge? Bisa-bisa ia jadi Marc Guiu jilid 2. Selain fenomena Fermin Lopez tersebut, ada juga pelajaran lain yang bisa dipetik. Ternyata nggak bisa dipukul rata bahwa semua alumni La Masia itu akan gagal di klub lain. Toh nyatanya ada juga tuh beberapa pemain yang punya mental tahan banting seperti Fermin justru sukses di klub lain. Cesc Fabregas kurang hebat apa di Arsenal? Ia jadi tulang punggung tim selama bertahun-tahun di bawah asuhan Arsene Wenger. Ia menikmati proses sepanjang itu meski meriam London gak juga kunjung meraih gelar Liga Inggris dan Liga Champions. Contoh lainnya mungkin adalah Marc Cucurella dan Alejandro Grimaldo. Cucurella sebelum moncer di Chelsea dan timnas Spanyol, karirnya sempat dipertanyakan saat berseragam tim mediocre seperti Eibar, Getafe maupun Brighton. Tapi hebatnya di masa-masa sulit itu si Kribo mampu bertahan dan gak mudah menyerah.
Gak mudah loh punya mental seperti Cucurella yang saat itu bisa dikatakan downgrade secara karir. Bayangkan dari Barcelona pindahnya ke Eibar. Begitu juga apa yang dialami Alejandro Grimaldo. Karirnya pasca hijrah dari La Masia juga penuh tantangan. Bayangkan selama 7 tahun lamanya ia tahan banting menimba ilmu di Benfica hingga matang. Sampai akhirnya ia kini bisa mengunduh suksesnya di Bayer Leverkusen. Ya, memang gak mudah berjuang dengan proses, apalagi bagi anak muda yang punya ego besar dan pengennya serba instan. Jika belum berhasil, mereka gampang sekali nyerah. Nah, dari fenomena transfer jebolan La Masia tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa ternyata nggak semua jebolan La Masia itu scam. Ada juga yang berhasil jika punya kualitas dan mental yang mumpuni. Semoga saja ya, Dro Fernandes bisa sukses di PSG dan gak jadi barang scam. Tapi bagi Barcelona, fenomena transfer alumni La Masia ini sudah jadi tradisi yang sangat menguntungkan. Tradisi ini sudah mendarah daging dan akan terus dilestarikan. Namun yang harus juga diperhatikan oleh manajemen Barca yang mata duitan itu adalah gak semua binaan La Masia itu terus dijual. Manajemen juga harus pandai dan selektif, memilih mana potensi La Masia yang harus dipertahankan mati-matian dan mana yang dirasa oke untuk dijual. Apa jadinya jika Barcelona hidup tanpa talenta La Masia? Gak bakalan ada tuh pemain seperti Lionel Messi atau Lamine Yamal. Klub-klub lain yang mau belanja talenta dari La Masia juga harus sama-sama selektif ya. Perlu pertimbangan matang sebelum menebus talenta dari La Masia. Jaga-jaga aja sih, takutnya pemain tersebut belum matang tapi sudah terlanjur dibesar-besarkan. Gak mau kan ketipu dapat pemain scam dari La Masia.